Halo semuanya, hari ini kami akan memutuskan untuk membuat Skittles raksasa. Mari kita buka bungkusnya dan lihat terbuat dari apa. Di dalamnya ada permen kecil seperti ini. Jika diremas, terlihat jelas bahwa bagian luarnya karamel rapuh dan bagian dalamnya lembut, kenyal. Ayo beli semua dan kita butuhkan untuk membuat Skittles raksasa ini. Pertama-tama, kita membutuhkan banyak gula, sebuah kardus mentega. Mari kita pergi ke bagian sayuran. Kami mengambil beberapa lemon. Kami memilih semangka besar dan paling matang, dan memindahkannya ke gerobak. Kita membutuhkan total 7 semangka. Lalu kita pergi ke kasir dengan 2 troli, dan membongkar mereka. Cek keluar menjadi $162. Selain itu, kami membeli 30 kg sirup glukosa lagi. Untuk membuatnya lebih mudah dikerjakan, kami menuangkannya ke dalam pancir besar. Saya memesan sos khusus untuk video ini. Ini adalah belahan kaca akrilik. Ini akan berfungsi sebagai bentuk Skittles besar kami. Isi cetakan dengan minyak dan ratakan dengan kuas. Buka bungkus perkamennya. Buat takik yang cukup dalam sekitar tepinya. Tempatkan dengan hati-hati dalam cetakan. Berkat minyaknya, perkamen menempel dengan baik. Dengan cara ini, kami merekatkan semua sisi dalam belahan. Selesai, ini sempurna. Letakkan piring kaserol di atas timbangan, masukkan 150 gram sirup glukosa ke dalamnya, tuangkan 350 gram gula pasir, tuang 100 ml air, taruh di atas kompor, masak sirupnya. Pastikan untuk menggunakan termometer. Tunggu hingga suhu mencapai 147 derajat. Selesai. Sekarang, peras sedikit pewarna makanan ungu ke dalam 1 sendok teh. Aduk karamelnya. Bentuk akrilik tidak menyukai fluktuasi suhu yang besar. Untuk memanaskannya, nyalakan air sepanas mungkin dan isi bak mandi. Turunkan cetakan ke dalam air, dan baru sekarang tuangkan karamel. Ya, ini akan memakan waktu yang sangat lama untuk mengisi cetakannya. Kami memutuskan untuk membuat 2 batch, dan dalam 2 panci sekaligus, kami meletakkan di atas kompor. Rebus ke suhu yang tepat dan beri warnanya. Masukkan cetakan kedua ke dalam bak, tuangkan karamel di dinding, begitulah cara kami masak dan menuangkannya karamel selama 7 jam. Namun, pada titik tertentu ada hal yang tidak beres, dan kami harus secara bertahap menutupi semuanya dengan spatula. Mari kembalikan cetakan ke studio. Kami telah membuat lapisan luar permen ini. Sekarang kita perlu membuat bagian dalam. Skittles memiliki banyak rasa yang berbeda. Kami memutuskan untuk membuat sendiri semangka ini dan kita melakukan dengan alat pemeras mekanis besar seperti ini. Bawa semangka ke keran dan cuci bersih dari kotoran. Masukkan semangka bersih ke dalam mangkuk besar ini. Dan letakkan palung ini di bawah persnya. Dan letakkan tong logam di atasnya. Ambil semangkanya, potong ekornya, lalu dari sisi lainnya,
Dan berdiri tegak dan lepaskan semua kulit hijaunya. Dan kami hanya memiliki daging semangka ini. Taruh ke dalam tong ini. Tutup bagian atas dengannya, logam. Kemudian kami mengambil satu semangka lagi. Dan juga taruh ke tong ini. Dan berikan penekuk di atasnya. Sebelumnya, kami menempatkan tangki kosong 20 liter di bawahnya dan corong di dalamnya. Mulai memutar skrup. Pastikan itu masuk ke dalam alur penekuk logam. Dan jus diperas dengan sangat mudah. Itu masuk ke bak mandi dan mengalir ke kendi. Kami memutar pers yang sekeras yang kami bisa. 2 semangka tidak cukup membuat jus. Kami memutuskan untuk mengupas 3 semangka sekaligus dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Kami memasukkannya ke dalam drum dengan cakaram besi ini. Kami memeras mereka. Kami menghabiskan 1 semangka lagi dan memeras jusnya juga. Kami memperoleh hampir 1 toples penuh, tapi saya ingin sekitar saya asam. Kami juga memeras jus dari lemon. Pertama, kami menggulungnya dengan tangan di atas meja. Kemudian, kami memotongnya dan memeras jusnya dengan tangan kami. Masukkan semua jus melalui saringan ke dalam kendi ini. Yap, pada saat kami sampai di studio, jusnya sudah terkelupas dan bagian merahnya ada di bagian bawah. Kami memutuskannya untuk mencicipinya. Rasanya tidak berubah sama sekali, yaitu jus semangka asli bisa transparan. Dan kami mengocok tangki dengan baik dan warnanya kembali. Dan kita membutuhkan 4 panci ini. Di masing-masing tuangkan 150 ml jus semangka. Kemudian 200 gram sirup glukosa. Dan 300 gram gula pasir. Taruh semuanya di atas kompor. Pastikan untuk meletakkan termometer di atas salah satu pot. Karamelnya mendidih. Anda tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Tunggu saja sampai mencapai 123 derajat. Buka menteganya. Potong menjadi potong-potongan kecil. Dan satu persatu mengirimkannya ke panci. Juga 1 sendok teh berwarna putih. Dan aduk. Yap, karamel sudah siap. Tuang saja ke dalam cetakan. Oh, kalian tidak tahu berapa lama kami memasak semuanya. 1,5 hari. Akhirnya, cetakan diisi. Hanya sehari kemudian, karamel mendingin sepenuhnya dan menjadi konsistensi lembut yang diinginkan. Gunakan pisau dan mematakannya tepi karamel yang tidak rata. Tutupi satu belahan dengan perkamen. Letakkan papan di atasnya. Dan dibalikan. Ambil cetakan lagi. Robek perkamennya. Dan dibalikan setengah dari permen kita ini. Lakukan hal yang sama dengan tahap yang kedua. Sekarang, hal yang paling berbahaya adalah memindahkan suatu belahan dan ke belahan lainnya. Saat itulah hal yang paling menakutkan terjadi, dan melompat keluar dari cetakan dan kami mendengar bunyi berderak, yang membuat kami sangat waspada. Kami merobek perkamen, dan melihat bahwa karamel luar telah retak. Kami sangat kesal. Apa yang bisa kita lakukan sekarang?
Mari kita pindahkan ke cetakannya. Kita harus mengulang karamel luar ini. Tapi kali ini kita akan melakukannya secara berbeda. Tutup cetakan dengan perkamen lagi. Tempatkan cincin berlapis perkamen di tengah. Dengan menggunakan pengering rambut, panaskan cetakan dengan baik. Sekali lagi, kami memasak karamel ungu ini. Disinilah sesuatu yang sangat menakutkan terjadi lagi. Pada sewaktu ini, karamel panas meledak dengan kuat sehingga menghancurkan langit-langit dapur, memerciki langit-langit, setengah studio, dan mengenai wajahku juga. Dengan luka bakar parah dan kerusakan mata, saya dilarikan di rumah sakit dengan ambulans. Jika ingin melihat seperti apa wajah saya sekarang, lihat di Instagram ini dengan deskripsi. Tapi, biarkan saya berkata bahwa kejadian bukan menjadi patah semangat. Sementara saya pulih, Skittles diselesaikan oleh ayah saya. Tuang karamel ungu ke dinding cetakan. Potong tepi yang bergerigi. Balikan belahan yang kosong ini. Robek perkamen. Ambil cincin di tengahnya. Taburkan tepi belahan bawah dengan karamel panas ini. Sekarang, dengan sangat hati-hati dan lembut, gabungkan kedua belahan ini. Sekali lagi, kami mengaramelkan sisi-sisinya. Ambil semua isian yang bisa kami selamatkan. Gunakan pisau untuk memotongnya. Isi Skittles kami ke atas. Tutup bagian atas dengan penutup ini. Lalu isi sambungannya dengan karamelnya. Potong saja dengan pisau ini. Dengan menggunakan kompor, panaskan Skittles kami di bagian luar untuk melelehkan sapian kecil dan remah karamel. Gambarlah huruf S pada selembar perkamen ini. Lelehkan coklat putih dan penangas uapnya. Masukkan ke dalam jarum suntik biasa. Gunakan iti untuk mengeluarkan garis luar terlebih dahulu. Lalu tuangkan ke dalamnya. Tunggu hingga coklatnya mengeras. Kami menaruhkannya ke permen ini. Itu dia, Skittles raksasa akhirnya siap. Kami menghabiskan banyak uang, waktu, dan yang paling penting kesehatan kami untuk membuatnya. Jika ayah saya tidak membutuhkan bantuan ayah saya, video ini tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah dibuat. Maka dari itu, buatlah komentar dan bilang terima kasih untuk papa aku. Skittles ini memiliki berat 78 kg. Mari kita hancurkan. Halo semuanya, hari ini kita buat makanan McDonald's menjadi lebih besar dan banyak, yaitu kita buat Big Latte Classic, Deep Fries, dan Big Tasty. Ngomong-ngomong, posting apa burger McDonald's favorit Anda? Milik saya persis seperti Big Tasty ini. Seperti sebelumnya, ini akan sangat menarik. Ayo kita pergi. McDonald's bukanlah McDonald's tanpa paket-paket yang indah. Jadi mari kita ulangi, tapi dalam skala besar. Kita akan menggunakan jenis karton penggombang ini, dan kita buka paket aslinya. Lalu ukur dimensi kotaknya, kita kalikan, dan transfer dimensi ini ke karton. Jika perlu kita potong. Dan di tempat-tempat yang ditandai tekuk karton secara merata. Kita peras lem panas ini. Dan rakit kotaknya. Kotak untuk Big Tasty sudah siap.
Jadi kita buat kotak kentang. Ember plastik akan menjadi cangking besar untuk kopinya. Jadi kita buka tutupnya, dan kita pikir ini sangat cukup bagus. Dan kita diiringi dengan cat ini, dan hal pertama kita lakukan adalah cat ember plastik kuning ini. Dan dengan cat akrilik kita tutup potongan kartonnya. Letakkan tutup yang dicat beberapa ember kuning ini, kita lekatkan tulisannya, dan ini sangat mirip dengan gelas dari McDonald. Ini kotak untuk kentangnya, dan ini untuk Big Tasty-nya. Ngomong-ngomong, kita buat dari desain kotak lama. Mungkin dari luar sepertinya tidak terlalu sulit, tapi kita butuh 15 jam untuk buat seperti kotak ini. Hal pertama kita buat dalam kentang goreng ini, kita adalah kentang goreng yang sama, tapi dalam bentuk yang berbeda. Jadi kita butuh kantong kentang, dan kita buka. Lalu kita mulai kupas. Kami buang kentangnya tanpa kulit ke dalam baskom dan lebih banyak lagi. Kita punya baskom yang penuh dengan kentang kupas, jadi mereka kotor. Jadi kita tuang ke dalam wastafel dan isi dengan air. Setiap kentang dicuci bersih dari kotoran. Dan semuanya kita lewatkan pertama kali, lalu kita hapus. Masukkan kentang yang benar-benar bersih dalam panci. Tuang air sehingga besar-besar menutupi kentangnya. Dan letakkan di atas buah pembakarnya. Kentang harus direbus. Tapi ternyata kita memiliki jenis yang salah. Kentang ini masak hingga lunak selama 7 jam. Tiriskan selebih air. Dan gunakan pendorong untuk kurangi kentangnya. Saat masak kurang lebih homogen, tambahkan garam yang cukup banyak. Lalu kita uleni. Bentuknya sangat tidak biasa. Tapi untuk direplikasi dalam skala yang lebih besar, kita ambil sudut besi ini. Di masing-masing dari mereka kita tuangkan minyak. Lalu olesi dengan kuas. Sekarang kita ambil kentang, tumbuk. Dengan tangan kita berikan tamping yang bagus dengan bantuan beberapa benda seperti pipa nih. Kita kirim buah ke freezer selama sehari penuh. Sementara itu kita buat kopi raksasa, dan ini kita butuhkan 14 liter susu. Kami buka botol dan tuangkan ke dalam panci besar. Kita letakkan di atas kompor. Dan ini perlu diperlajaskan dalam 60 derajat Celcius. Sementara itu kita rawat biji kopinya. Mereka sudah dipanggang, yang tersisa hanya giling mereka. Jadi masukkan dalam penggiling kopi. Dan giling sedikit demi sedikit. Tuang kopi bubuk ke dalam panci lain. Dengan cara ini kita giling semua 18 gram biji kita. Tuang 5 liter di atasnya. Aduk. Lalu taruh di atas kompor. Tuang banyak gula ke dalam espresso besar ini. Lalu aduk lagi. Susunya sudah panas. Jadi kita ambil dan tuangkan ke dalam blendernya. Kami tutup dan kocok susu panas yang baik. Setelah prosedur ini, kita ubah menjadi warna busa dan kemudian kita masukkan busa ke dalam besar beras. Setiap semua susu panas melalui blender ini. Lalu tempatkan saringan di atasnya. Kopi sudah mendidih, jadi kita keluarkan kompor dan tuangkan dalam gelas besar.
Pada titik ini latte raksasa kami sudah siap, sangat mirip dengan apa yang terjadi di Ronald McDonald. Sekarang kita membuat Big Tasty raksasa. Ini terdiri dari saus Big Tasty, tomat, selada, bawang, irisan daging, keju mental, dan tentu saja roti. Ini akan kita mulai. Tambahkan ragi kering. Lalu kita tambahkan juga garam, gula, dan tentu saja tepung. Kita ulek semuanya dan tambahkan lebih banyak tepung sampai adonan tidak lengket di tangan kita. Taruh di loyangnya. Pecahkan satu telur dan tuangkan sedikit susu. Aduk. Dan jika adonan sudah mengembang, kita olesi dengan adonan ini. Taburi biji-bijian di atasnya. Dan dalam oven 200 derajat. Di depan ini kita katakan bahwa adonan ini sudah cukup. Kita buat base ganda dan memanggang roti seperti ini. Lalu kita kupas kertasnya. Dan potong menjadi 2. Ternyata sangat lembut. Jadi mari kita ubah irisan dagingnya. Di daging giling kita tambahkan bawang putih, cabai anti cabai, dan banyak garam. Dan kami campur rempah-rempah. Tapi ada sangat sedikit lemak daging giling, dan potongannya 100.000 kering. Semua ini bisa diperbaiki dengan sepotong lemak babi ini. Potong kulit yang tidak perlu, dan potong lemak babi beku menjadi irisan. Kemudian irisan juga. Dan potong menjadi kubus. Ini dia, masukkan kubus lemak. Dan diaduk lagi. Sekarang potongan dagingnya akan berair. Pindahkan semua daging cincang ke perkamen ini. Selesai. Kami kita panggang, jadi kita nyalakan. Tuangkan minyak di atas irisan daging dan olesi dengan tangan. Letakkan parutan panggang di atasnya dan balikkan. Kirim isi daging dan kita untuk padamkan api, lalu kita goreng tanpanya. Angkat irisan daging dengan spatula, lalu balikkan. Di sisi ini goreng 10 menit. Dan sudah siap. Mari kita beralih ke keju. Kami kita gunakan emmental untuk rasa dan mozzarella meleleh dengan baik. Jadi kita potong keju dengan bagian potongan kecil. Dan parut di parutannya. Semua keju tercampur rata, jadi kita bagi. Dan tuang menjalan pot. Kita parut di atas kompor. Setelah kita di atas kompor, kita aduk terus, tunggu keju meleleh. Kita siapkan cetakan, olesi nampan pasir dengan minyak. Tuang keju panas ini. Dan sebarkan di atas formulirnya. Lalu biarkan membeku. Jadi untuk sos Big Tasty-nya, peras 1 bungkus mayones, tambah paprika, dan lada hitam. Hancurkan bawang putih, kita kupas, cincang halus dan gosok dengan pisau. Dan gosok dengan pisau di papannya.
Kami lemparkan ke dalam saus juga, mustard Amerikanya juga. Potong lemon dan peras jusnya, pastikan untuk memiliki saus barbecue. Ini tidak semua. Hal terpenting yang tersisa adalah sedikit secap cair. Aduk untuk terakhir kalinya, dan saus Big Tasty sudah siap. Dari sayuran kita membutuhkan tomat, selada gunung es, dan bawang. Potong menjadi 2 cincin ini. Kali ini bawangnya sangat pedas, lalu kita potong tomat. Jadi mari kita simpulkan. Kalau gitu mari kita kumpul Big Tasty besar ini. Harus potong keju di atas roti. Lalu potong potongan besar. Potong keju lagi. Lalu kita taruh tomatnya. Bawang. Lalu selada juga. Tuang semua saus di atasnya. Dan tutup roti bagian atas. Pada titik ini, bagian Big Tasty sudah selesai. Pada saat ini, kentang sudah beku. Kita bisa keluarkan. Dan keluarkan dari sudut besinya juga. Dan kita pikir bentuk ini sangat bagus. Kami letakkan panci besar di atas kompor. Kami juga butuh banyak minyak. Kami buka. Dan buat penggorengan besar. Dalam minyak panas ini kita celupkan saus kentang ini. Kita keluarkan dan letakkan di atas tisunya. Kita goreng juga sisanya. Mari kita lakukan dalam kotaknya. Selesai, kita buat menu raksasa McDonald ini. Semuanya butuh waktu 3 hari kerja. Dan menurut saya ternyata sangat mirip dengan aslinya. Mari kita coba semuanya. Saus kentang. Kita tidak memiliki kerak yang renyah seperti aslinya. Mari kita coba kopinya. Kopinya sangat enak, tapi ini sangat mirip dengan latte dari Mac. Dan akhirnya kita potong Big Tasty. Mari kita coba. Big Tasty terlihat sangat enak. Sausnya hampir sama persis, dengan bau berasap. Saya pikir cara kami mengukus pasti sepadan dengan like Anda. Juga tulis set McDonald's favorit Anda di komentar. Milik saya adalah Big Tasty, nugget, cola, dan sos keju. Subscribe channel ini dan klik list video ini. Masih banyak lagi makanan enak luar sana. Selamat tinggal semuanya!